Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ananda Hairunisa dari kelas DD mata kuliah PPH Badan. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus 3 yaitu CV Maju Mundur yang memilih untuk menggunakan PP 23 tahun 2018. Di sini untuk kasusnya sudah dijelaskan ya, ada daftar susunan pengurus yaitu mahasiswa, berarti nama saya sebagai pimpinan. Kemudian ada Nuni sebagai wakilnya. Kemudian ini ada data perusahaannya yaitu namanya CV Maju Mundur, NPWP-nya sekian, alamatnya di Jalan Perum Indah nomor 11 Jakarta Barat. Kemudian ini emailnya, jenis usahanya perdagangan, dengan nomor KLU sekian, periode pembukuannya tahun 2019 ya. Untuk auditnya nih CV Maju Mundur ini tidak diaudit. Kemudian nama pimpinannya ini saya, alamatnya di sini dengan NPWP sekian. Kemudian ada laporan keuangan perusahaannya. Di sini ada aset, kemudian ada kewajiban dan ekuitas. Dengan total aset yaitu sebesar 2.800.490.000 dan total kewajiban dan ekuitasnya juga totalnya sama seperti aset. Kemudian ini untuk laporan laba ruginya ada peredaran usaha sebesar 1.150.000.000, kemudian ada persediaan awal sebesar 250 juta, ada pembelian sebesar 800 juta, dan persediaan akhirnya ini sekian. Sehingga diperoleh HPP-nya sebesar 700 juta rupiah. Kemudian laba kotornya 450 juta, kemudian ini ada beban operasionalnya dengan jumlahnya 285 juta, kemudian laba usahanya sebesar 165 juta, kemudian ada pendapatan lain-lain juga yaitu pendapatan bunga deposito sebesar 15 juta. Kemudian di sini ada pelaporan dilakukan pada tanggal 27 April tahun 2020. Langsung saja kita ke aplikasinya. Ya ini ya. Karena sebelumnya saya sudah pernah input, sehingga di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu kita ke transkrip kutipan elemen laporan keuangan terlebih dahulu saja. Ini untuk di bagian aktiva, di bagian kewajiban, kemudian di laba ruginya itu disesuaikan dengan kasus yang tadi. Ini untuk laba ruginya diperoleh laba bersih sebesar 180 juta. Coba kita cek. Laba bersih sebesar 180 juta. Ini ya laba neto sebesar 180 juta. Kemudian untuk kewajibannya tadi 2.800.490.000 sama dengan aktiva. Sudah sama, berarti sudah. Oh ya, ini untuk tarifnya itu sebesar 25%, karena ini kan untuk tahun pajaknya masih tahun pajak 2019, sehingga tidak ada perubahan. Tetapi kalau misalkan tahun pajaknya 2020, itu ada perubahan, karena ini masih tahun 2019, jadi tarifnya masih 25%. Oke, kemudian kita ke lampiran. Seperti biasa, untuk PPH Badan ini kita mengisi lampirannya itu dari formulir 6 ke formulir 1. Karena dalam kasus CV Maju Mundur ini tidak ada daftar penyertaan modal, sehingga kita langsung ke daftar pemilik saham. Ini untuk ini daftar pemegang sahamnya ini ada saya dengan jumlah di store-nya 1.250 juta. Ini dari mana? Dari kasus ini, dari sini yang laporan keuangan ada modal sebesar 1.250.000, sehingga kita asumsikan untuk modal itu sebesar 1.250 juta. Kemudian untuk daftar susunan pengurus dan komisaris itu tadi sudah saya bacakan di awal. Ada mahasiswa yaitu berarti saya sebagai pimpinan, kemudian ada Nuni sebagai wakil. Nah, jika sudah, kita ke lampiran 4 untuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini tadi saya sudah bacakan juga ya, tadi ada
penghasilan lain-lain berupa penghasilan bunga deposito sebesar 15 juta dan tarifnya sebesar 20%. Oh ya, kemudian ada lagi untuk penghasilan dari peredaran sampai dengan jumlah tertentu. Ini tuh dasar pengenaan pajaknya itu sebesar 1.150.000.000 dengan tarifnya 0,5 sehingga diperoleh PPh terutangnya sebesar 5.750.000. Ini untuk jenis penghasilan ini dasar pengenaan pajaknya itu diperoleh dari diperoleh dari sini. Peredaran usaha sebesar 1.150.000.000 rupiah. Kemudian untuk yang halaman 2 ini tidak ada karena di kasusnya juga tidak ada ya. Tidak ada bantuan, tidak ada hibah, tidak ada dividen. Jadi di halaman 2 ini kita kosongkan saja. Kemudian kita beralih ke lampiran formulir 3 yaitu mengenai kredit pajak dalam negeri. Nah, untuk formulir 3 ini tidak ada karena kita menggunakan PP23 yaitu final. Sehingga asumsinya kita tidak memiliki kredit pajak. Kita langsung lanjut saja ke formulir lampiran 2. Yaitu untuk perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha. Ini di sini harga pokok penjualan tuh ada pembelian barang dagangan, kemudian ada persediaan awal, kemudian ada persediaan akhir. Ini kita harus sama dengan kasusnya. Tadi ada persediaan awal, ada pembelian juga, kemudian ada persediaan akhir, sehingga diperoleh HPP-nya sebesar 700 juta. Ini yang di aplikasi dan di kasus tuh harus sama, ini sudah sama 700 juta. Kemudian ada biaya usaha lainnya, ada gaji, ada biaya transportasi, ada biaya penyusutan dan amortisasi, kemudian ada biaya sewa, kemudian yang terakhir ini ada biaya lainnya. Kemudian total ini juga harus sama dengan kasus. Kita cek di kasusnya. Ini tadi kan ada beban gaji, ada beban sewa, beban penyusutan, perlengkapan, beban kendaraan, serta ada beban administrasi lain dengan total bebannya yaitu sebesar 285 juta. Kemudian kita samakan di sini. Nah, sini sudah sama. Kemudian ini sudah otomatis terisi ya. Kita simpan. Iya. Kemudian oh ya, ini untuk beban administrasi lain dan beban perlengkapan ini itu saya asumsikan saya masukkan ke biaya lainnya sebesar 50 juta. Kemudian ini sehingga untuk jumlah ini sebesar 285 juta sudah sama. Kemudian kita beralih ke lampiran 1, penghitungan penghasilan neto fiskal. Nah, di sini itu ada peredaran usaha, kemudian harga pokok penjualan, ada biaya usaha lainnya. Ini tuh juga disesuaikan dengan kasus. Ini ya. Ini ada peredaran usaha sebesar sekian, kemudian HPP sebesar sekian, dan lain-lain. Itu harus disamakan dengan yang di kasus ini, sehingga untuk penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak itu sebesar 180 juta. Untuk halaman 2-nya ini tidak ada, kemudian untuk yang halaman 3 ini juga tidak ada karena tidak ada pajak yang harus dihitung ulang. Kemudian ke SPT Induk. Ini di bagian pembukuan ini karena tadi CV maju mundur tidak diaudit sehingga di sini tidak diisi. Kita tapi memilih ke tidak diaudit. Beda cerita jika CV ini diaudit sehingga kita harus mengisi nama kantor akuntan publiknya, terus nama akuntan publiknya siapa. Nah, kemudian karena tadi CV maju mundur tidak diaudit sehingga kita tidak perlu mengisi bagian ini. Kemudian kita ke bagian AC ini kosong ya. Sama bagian CD-nya ini juga kosong karena sudah PPh final semuanya. Kemudian ke bagian EG ini, nah ini untuk PPh finalnya sebesar 8.750. Itu tuh sudah otomatis terisi ya dari formulir 4 jumlah bagian A kolom 5 tadi.
Kemudian di bagian H ini yang dicentang itu untuk laporan keuangan serta transkrip kutipan elemen. Kemudian ini untuk tanggal lapor SPT-nya tadi di kasus diberitahu ya tanggal 27 April tahun 2020. Kemudian yang selanjutnya kita ke lapor data. Untuk di sini kita jangan lupa untuk pilih dulu tahun pajaknya, kita sesuaikan yaitu tahun 2019. Nah, ini sudah langsung keluar. Kemudian ini karena ini jumlah PPh kurang atau lebih bayarnya itu kenapa 0? Karena ya tadi kita sudah menggunakan PPh final ya, jadi di sini tidak ada. Kemudian kita pilih kita mau simpan di mana. Kita simpan di sini saja. Kemudian kita create file. Nah, ini data telah disimpan dalam bentuk CSV format. Ya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.